Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tutorial konfigurasi VoIP tracer menggunakan 3 VLAN, lalu menggunakan 3 IP seperti ini. Oke, kita langsung saja buka paket tracernya. Di sini saya sudah membuat topologinya seperti ini. Lalu sekarang kita sambungkan telepon dengan listrik. Oke, langsung saja kita config pada routernya. Pertama kita config dulu untuk VLAN-nya. Kita buat VLAN. Tes. Kita connect, lalu kita ketik int fa 00.10, lalu kita ketik encap dot 1 q 10, lalu IP add lalu kita X, lalu kita buat lagi, kita ketik lagi ntfa 0.20, lalu kita encap lagi, yaitu diganti dengan 20, dan kita ketik lagi IP-nya. Sini kita gunakan IP yang kedua, yaitu 172. Sini kita ganti, dan netmasknya kita ganti dengan 255.255.00. Lalu kita enter, lalu kita exit lagi. Kemudian kita buat lagi ntfa 30, VLAN 30, lalu kita enter, lalu kita ketik lagi encap, kita ganti dengan 30, dan IP kita gunakan IP yang ketiga, yaitu 1010. Di sini netmasknya juga kita ganti jadi 255.000. Lalu kita enter, encap ke satu kiri, lalu kita exit. Kemudian kita aktifkan int fa 0/0. Lalu kita exit. Lalu kita buat IP DHCP pool untuk PCA. DHCP pool PCA. Lalu kita ketik networknya. Di sini kita gunakan IP yang pertama untuk PCA, 168.17.0
255.255.255.0. Lalu kita enter. Lalu kita tambahkan default routernya. Terus 902.168.17.1. Lalu option 150 IP. Lalu kita exit. Lalu kita IP DHCP exclude. IP DHCP excluded address 902.168.17.1. Lalu kita buat DHCP untuk telepon, itu dengan mengetik IP DHCP full voice. Lalu kita gunakan IP yang kedua, yang ketiga, yaitu 1010. Kita ketik network 10.10.17.0. lalu netmarknya kita isi 10.10.17. Lalu kita ketik default routernya. Default router 10.10.17.1. 10.10.17.1. Lalu kita option 150 IP 10.10.17.1. Lalu kita exit dan kita ketik lagi IP DHCP excluded address, yaitu 10.10.17.1 agar tidak tabrakan. Lalu selanjutnya kita config teleponnya dengan mengetik teleponi service. Lalu kita ketik max epon 4, lalu max dn 4. Lalu kita ketik lagi IP source address 10.10.17.1 port 2000. 10.10.17.1 port 2000. Auto assign 1.4. Lalu kita exit. Lalu kita konfigurasi chip telepon, yaitu dengan kita ketik epon dn 1 6111. Lalu kita X. Lalu kita lakukan dengan sama untuk DN2 epon DN2. Lalu kita ketik lagi numbernya 222. Lalu kita X lagi, kita ke epon DN3. Lalu kita ketik lagi numbernya, lalu kita exit. Lalu epon DN4, kita ketik lagi numbernya
444. Lalu kita exit. Dan sekarang kita config untuk switch kanan untuk mengatur VLAN, yaitu kita buat dulu VLAN n conte VLAN 10 name PCA salah ketik, name PCA. Lalu kita buat lagi VLAN 20 name PCB. Lalu kita buat lagi VLAN 30, lalu name voice. Lalu kita X. Lalu kita load beberapa router beberapa VLAN dari router maksud saya. Kita ketik lagi int fa0/1 switch port mode terang. Lalu kita untuk mengakses VLAN kita ketik lagi int fa0/3 switch port akses VLAN 10. Lalu kita X. Kita masuk lagi ke int 4. Lalu kita ketik switch port akses VLAN 20. Lalu kita X. Lalu masuk lagi ke int fa0/5-6. int range maksud saya. int range fa0/5-6. Lalu kita ketik lagi switch port voice VLAN 30. Switch port voice VLAN 30. Lalu kita X. Lalu kita ketik lagi untuk memberikan akses VLAN ke switch kiri. Kita ketik int fa0/2. Lalu switch port akses VLAN 10. Switch port akses VLAN 10. Switch port akses VLAN 20. Lalu switch port voice VLAN 30. Seperti ini switch port voice VLAN 30. Lalu kita pindah ke switch yang kiri. Kita ketik n conte VLAN 10
VLAN 10, kita enter, lalu kita ketik lagi name PCA, lalu VLAN 20 name PCB, VLAN 20 name PCB, lalu VLAN 30 name voice, lalu kita exit, lalu kita ketik lagi untuk mengeload beberapa VLAN dari switch kanan, yaitu kita ketik NTFA01, lalu switch port mode terang, oke sudah. Lalu untuk mengakses VLAN kita ketik lagi NTFA02 switch port akses VLAN 10, lalu kita ketik lagi NTFA0/3 switch port akses VLAN 20, lalu INT range FA 4 sampai 5, INT range FA, lalu kita ketik switch port voice VLAN 30, switch port voice VLAN 30. Oke, sampai sini config sudah selesai. Selanjutnya kita setting pada PC, yaitu untuk PCA DHCP dan PCB statik. Kita tambahkan dulu untuk PCB, kita tambahkan saja (17.2). Lalu untuk PCB 2 kita config lagi di sini untuk gateway-nya. Lalu kita masuk ke fast Ethernet. Lalu kita tambahkan lagi IP address-nya 17.3. Lalu untuk PCA kita buat DHCP, dan PCA 2 juga. Sudah successful. Lalu kita lakukan ini pada semua PC agar mengirim pesan kesalahan yang menyatakan, sebagai contoh, bahwa komputer tidak bisa dijangkau. Yaitu kita masuk lagi ke PC, ke desktop, lalu ke firewall, masuk ke firewall, lalu kita on kan, lalu pada action kita deny,
Lalu pada remote IP kita ketik dengan 192.168.17.0 dan remote wildcard-nya kita ketik menggunakan 0000255. Lalu kita add remote wildcard. Sebentar. Di sini protokol di sini kita tambahkan dengan ICMP. Itu seperti ini. Lalu kita klik add. Di sini kita ketik lagi seperti tadi untuk mengallow, yaitu 192.168.17.0. Lalu protokol ICMP dan wildcard max-nya itu 000.255. Lalu kita save. Lalu kita tambahkan lagi untuk mendinai dari IP 172. Yaitu 172.168.17.0. Lalu kita tambahkan protokolnya ICMP dan wildcard max-nya 0.0.255.255. Oke, seperti ini. Lalu kita add. Ini sudah kita save. Lalu kita masuk ke PCA2. Kita tambahkan sama seperti tadi, yaitu allow 192.168.17.0. Lalu wildcard-nya kita isi dengan 0.0.255 lalu protokol kita isi dengan ICMP, lalu kita add, lalu kita buat lagi deny untuk IP 172.168.17.0. Lalu protokol kita isi dengan ICMP dan wildcard kita isi dengan 0.0.255.255. Lalu kita add. Lalu kita coba tes untuk ping ke PCB. Kita coba ping dan tidak bisa ya. Lalu kita setting lagi untuk PCB sama seperti tadi, namun untuk IP yang 172 pada PCB kita allow-kan. Ketik 172.168.17.0. Lalu kita isi wildcard-nya dengan protokol ICMP dan wildcard-nya dengan 0.0.255.255. Lalu kita add
Lalu kita deny untuk IP 192. Di sini protokol masih ICMP dan wildcard max-nya yaitu 000.255. 000.255. Lalu kita add. Lalu kita lakukan juga pada PCB 2. Di sini kita allow IP 172.168.17.0 protokol ICMP, lalu wildcard max-nya 00255. Lalu kita add, lalu kita deny untuk IP 192. Protokol ICMP dan wildcard max 0.0.0255. Lalu kita add, lalu kita coba ping pada PCB 1 ke PCA1. Kita masuk ke command prompt, kita coba ping dan tidak bisa. Lalu kita ping dengan IP yang sama. IP yang sama bisa ya. Lalu sekarang kita coba telepon. Sini kita coba telepon. Kita coba telepon IP phone 2. Yaitu nomornya 111. Kita coba telepon 111. Dan nyambung ya. Sekarang kita coba telepon dari 111 ke 444. Kita coba telepon 444. Bisa. Sini coba kita 444. Bisa ya. Oke, itu saja tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.